Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Naura Syafika di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan juga ada Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu Naura. Naura, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, malam Gede dan pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di malam hari ini terpantau masih ramai dan juga lancar. Mengingat memang hari ini merupakan puncak dari arus mudik Lebaran 2026, namun dari pemerintah ini sudah berupaya bersama dengan stakeholder untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan tersebut, di mana tadi sekiranya pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat ini untuk flag off dari one way nasional sudah dilakukan dan juga diberlakukan dimulai dari kilometer 70 lalu lanjut hingga sekarang di kilometer 421 ruas tol Semarang Solo. Dan tidak hanya dari one way saja yang sudah diterapkan untuk mengurai kemacetan di puncak arus mudik ini, ada juga dari rekayasa lalu lintas lainnya yaitu kontraflow, di mana kontraflow ini juga sudah diberlakukan kemarin pada malam hari dan dilanjutkan juga di hari ini dimulai dari kilometer 36 hingga berakhir di kilometer 70, lebih tepatnya di tepat sebelum tap in di gerbang tol Cikampek Utama. Memang pada hari ini untuk volume kendaraan cukup meningkat lumayan signifikan, di mana sekiranya pada di malam hari ini kalau dari pagi di total ini sudah sekiranya ratusan ribu kendaraan sudah melintas dari arah Jakarta menuju ke tol Palimanan atau arah Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Oleh karena itu pun dari Jasa Marga ini juga sudah berupaya salah satunya dengan membuka sebanyak 26 gardu tol yang aktif beroperasi melayani bagi para pemudik yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan di malam hari ini kita bisa lihat memang untuk kontraflow kemudian juga one way ini padat untuk para pemudik baik dari kendaraan pribadi maupun bus antar kota, karena memang mengingat di malam hari merupakan ini salah satu jadwal yang favorit bagi para calon pemudik untuk melakukan perjalanan karena terhindar dari cuaca yang panas. Dan juga kalau misalnya di gardu tol ini masih banyak sekali untuk antrian yang cukup panjang diakibatkan oleh pemudik yang kekurangan saldo e-tol. Oleh karena itu pastikan kembali untuk calon pemudik sebelum melakukan perjalanan untuk saldo e-tol ini dalam nominal yang cukup sehingga tidak menyebabkan antrian yang cukup panjang di gardu tol dan bisa selamat sampai kampung halaman. Sementara itu Gede, kembali ke studio. Ya, terima kasih Naura Syafika. Kita ke gerbang tol Kalikangkung, ada Anissa di sana. Silakan Anissa dengan laporan Anda, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Saat ini di gerbang tol Kalikangkung terpantau mulai lebih landai begitu ya. Saya bisa katakan arus lalu lintas ini ramai dan juga lancar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang ataupun Solo. Yang mana memang hingga saat ini dari rekayasa arus lalu lintas juga dipersiapkan. Dan untuk mengetahui apa saja rekayasa arus lalu lintas apabila nantinya terjadi penumpukan, karena melihat dari jumlah kendaraan yang melintas hingga malam hari ini sudah tembus lebih dari 45.000 Gede dan juga pemirsa. Dan diperkirakan ini menjadi puncak arus mudik yakni yang jatuh pada tanggal 18 Maret 2026. Saat ini saya bersama Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Bapak bisa disampaikan rekayasa arus lalu lintas one way sudah diberlakukan secara nasional. Apa saja saat ini upaya yang dilakukan, karena melihat semakin malam ini memang cenderung ramai lancar, namun kita melihat bahwa banyak masyarakat yang memilih perjalanannya ini malam hingga dini hari nih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk one way nasional yang tadi sore itu sampai tol gate Kalikangkung ini oleh Polda Jawa Tengah diperpanjang sampai di kilometer 460 yaitu di Salatiga. Ini dengan harapan untuk mengurai kepadatan yang ada di jalur tol di wilayah kota Semarang. Dan alhamdulillah kita sudah dapat mengurai kepadatan ini, dan kita lihat dari hasil traffic counting bahwa di tol gate Kalikangkung ini puncak kendaraannya yaitu pada pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore, di mana dalam waktu 1 jam itu ada 4.300 kendaraan yang melewati pintu tol gate Kalikangkung ini, sehingga
perkiraan kita ya puncaknya tadi sore, dan kita hari ini sampai dengan malam ini monitor lagi bagaimana perkembangan situasi dari arus lantas di tol ini. Demikian. Untuk titik-titik rawan yang krusial nih Bapak, untuk di sepanjang gerbang tol Kali Kangkung hingga menuju ke Semarang Bawen ini, bisa disampaikan? Tentunya di wilayah dalam kota ya, tol ABC Semarang ini, daerah yang rawan itu sepanjang jalur tol itu harus diwaspadai sebenarnya. Karena rata-rata kendaraan itu akan mengalami gangguan atau kecelakaan karena pengemudinya yang tidak mengikuti aturan lalu lintas seperti menyalip menggunakan bahu jalan atau mungkin pengemudinya kelelahan sehingga menjadi microslip dan sebagainya. Karena rata-rata kecelakaan yang terjadi adalah akibat dari pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Demikian. Terima kasih Bapak Artanto atas waktunya. Itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah yang memang hingga saat ini jumlah kendaraan yang melintas di kawasan gerbang tol Kali Kangkung ini masih yang mendominasi memang di jam 3 hingga jam 4 sore, yakni tembus di angka 4.200 tadi disampaikan. Dan hingga kini memang one way nasional tengah diberlakukan hingga gerbang tol Kali Kangkung dan diteruskan hingga kilometer 460 yang ada di wilayah Salatiga Tingkir. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika melakukan perjalanan di malam hari. Untuk sementara saya kembalikan kepada Gede yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dan Naura Syafika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama dan juga Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Pemirsa, viral video sejumlah penumpang Bandara Yogyakarta International Airport mendapat kejutan berupa hampers lebaran. Hampers ditaruh di atas koper masing-masing penumpang saat hendak mengambil bagasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program News Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Viral, video momen penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport mendapat kejutan berupa hampers lebaran saat mengambil bagasi. Dalam video beredar, memperlihatkan hampers berada di atas koper.